Ning diri saka lati, kalimat bicara kita, omongan kita ini jangan sampai nyidrani, ngapusi, membohongi. Terlebih-lebih berbohong kepada diri kita sendiri. Gitu. Bagaimana membohongi diri kita sendiri? Ya misalkan contoh kecil, misalnya soban wis tanahku payu, aku ape munggah kaji, misalnya begitu. Tapi bareng payu lali, gitu, gue seneng. Nah ini meskipun tidak ada yang menyaksikan karena dia sudah punya batin, mesti batin, ya lali. Akhirnya ya jadi lakon sing ora becik, jadi perjalanan yang tidak bagus, menjadi sandungan dalam perjalanannya. Romo, ini ada pertanyaan Romo. Pertanyaannya begini Romo, ada yang mengatakan jika kita mau memahami budaya Reog Ponorogo, maka perjalanan batiniah kita akan kita dapatkan. Nah itu gimana Romo? Ngaten. Memang budaya Reog Ponorogo itu ada hubungannya dengan spiritual atau gimana Romo? Ya nggih, sesungguhnya kalau budaya-budaya seperti reog, wayang dan lain-lainnya ini kan filosofi saja. Betul. Jadi setiap kesenian ini kalau kita petik hikmahnya memang akan menuju ke kebaikan, dan tidak terkecuali si Reog Ponorogo tersebut, gitu loh Mas. Jadi kalau mempelajari Reog Ponorogo terus kok ya iya, tapi kalau kita kultuskan ke situ ya malah jadi ini ora genah no ya. Gitu. Jadi hanya lambang saja. Berarti hanya lambang sih. Dadi lambange kuwi. Ini ada lagi Romo pertanyaan. Sabdo Palon nagih janji kepada siapa? Janjinya apa saja? Nah, tolong Romo bisa dijelaskan Romo ini. Sabdo Palon nagih janji, ya nagih janji, janjinya kepada Sang Pencipta. Dalam hal ini digambarkan kepada Sang Penguasa, bukan Sang Pencipta, maaf, Sang Penguasa. Siapa penguasa? Tak lain adalah Brawijaya pada saat itu. Ini ada satu lagi Romo pertanyaan. Sebelum Islam ada di bumi, banyak orang kebatinan atau sakti-sakti. Menurut jenengan apa yang mereka sebut atau sembah gitu sebelum Islam ada di bumi, orang itu sakti-sakti. Tidak sedikit orang yang tidak bisa apa-apa pada masa itu. Bahkan ketika Islam juga orang sakti tidak berkurang. Bahkan sampai saat ini orang sakti itu banyak, namun tidak memperlihatkan jati dirinya. Sekarang begini saja, contohnya Pangeran Diponegoro itu sakti apa tidak? Sakti, karena dia bisa mengalahkan beberapa company, dan kalau ditembak ya gak tedas, dicancang ya ucul. Pangeran Alap-Alap Sambernyowo atau Raden Mas Said atau Mangkunegoro yang pertama, Gusti Kanjeng Haryo Adipati Mangkunegoro yang pertama di Projo Dalem Surakarta Hadiningrat, ini bisa menjadi 3 orang, bisa menjadi 5 orang. Kalau itu terlalu jauh, yang terdekat Insinyur Soekarno, presiden pertama, ini ketika akan ditembak oleh Belanda dadi piro. Ya kan? Banyak cerita tentang itu kan. Nah, pertanyaannya, mereka ini Islam apa bukan?
betul. Islam kan Nggih. agamanya. Jadi intinya orang sakti itu adalah perilakunya. Nek sing ndongeng iki mbok kongkon sakti, ora iso wong tangi wis goleki sego pecel kok. Itu. Ini ada lagi yang tanya Romo. Akhir-akhir ini kan ramai dibicarakan Romo tentang Candi Borobudur yang katanya kan ada yang mengatakan itu peninggalan Nabi Sulaiman. Nah, itu pandangan Romo Edi gimana? Ya kalau kita sering membaca sejarah, maka di situ siapa pembuat Candi Borobudur kan sudah jelas, kan sudah cetok nek zaman Prabu Sailendra, betul, kan? Nah, di mana itu ada Resi Sidakalagana dan beberapa resi yang lainnya. Ya gaweane zaman kerajaan itu. Jadi mungkin ini menurut beberapa versi aja ya Romo ya. Ya, kan namanya juga tutur tinular gitu loh. Saya tidak menyalahkan apa para pendahulu kita dalam bertutur itu karena apa? Mereka adalah bertujuan untuk merawat tanpa harus memegang. Itu artinya apa? Merawat tanpa harus memegang. Orang terdahulu itu kan gampang percaya toh, tidak seperti sekarang. Wong saiki lak keponan gitu. Jadi misalkan ada sebuah arca gitu, kowe aja nyedak rono, kowe nek sampai nyedak rono sampai blind. Nah ini wis didhisik. Tujuannya apa? Reca iki ben gak diutik-utik, ben gak rusak gitu loh. Nah, maksudnya seperti itu. Padahal ya gak apa-apa nyatane. Nah, wong Jawa bareng gak wani nyedak malah sing nyedeki wong asing resone dicolongi. Itu. Ini pertanyaan yang terakhir Romo. Bagaimana cara mengetahui pikiran seseorang dengan menggunakan mata batin Romo? Mengetahui pikiran seseorang dengan mata batin. Nah, ini pertanyaan terakhir butuh Romo. Proses. Jadi ini yang disebut waskita, roh sadurunge winarah. Waskita, roh sadurunge winarah. Jadi setiap ada orang tujuanmu ke sini apa? Itu gak usah ditakokke karena dia sudah tahu. Itu ya. Nah, ini memerlukan proses yang cukup panjang, tidak bisa 1, 2 sampai 3 bulan, bertahun-tahun dan secara rutinitas begitu. Berarti harus melalui proses dulu Romo ya. Pertama ya itu tadi, ketika manusia masih mempunyai amarah, itu tidak akan tercapai. Jadi orang yang benar-benar penuh keikhlasan, penuh kesabaran, taat ibadahnya, dia hidup karena Allah dan dia nanti akan mati karena Allah. Dia tidak akan takut dengan siapa-siapa. Yang dia takuti hanya Allah. Dan orang seperti ini biasanya cenderung diam, tidak mau berurusan dengan dunia. Nah, namun dia juga suka menolong. Orang seperti ini, kalau kita sowani, dia tahu sebenarnya apa yang kita kehendaki, namun terkadang bertanya, mengapa demikian? Tidak lain adalah ketaatan dan kepatuhannya terhadap Sang Maha Pencipta. Karena kalau dia sampai mengaku kowe rene pengene to, iku jenenge DCI kodrat.
Berarti orang itu kalau bisa menjadi orang yang waspito, roh sadurunge winara itu yang harus dilakukan seperti apa, Romo? Ya itu tadi, sabar, Oke. sareh, semeleh. Gitu ya. Berarti kuncinya 3 itu, Romo. Iya. Dan sabar itu tidak bisa dipaksakan. Jadi kalau sabar itu dipaksakan, misalnya begini, karena saya ini sedang, sabar yang dipaksakan itu seperti ini, karena saya ini sedang ngelakoni sabar, panjenengan jarak tengkulo, nggih. Aku mbok pisui, aku mbok apakne, mbok dolimi, mbok apa bully zaman saiki nggih. Itu saya diam saja, saya diam. Tapi dalam hati saya, gue mau aku gicek kowe. Nah, iku batine muni ngono ki ora sabar kuwi gitu loh. Itu namanya sabar yang dipaksakan. Ikhlas karena malu itu ada. Ikhlas karena malu. Jadi misalnya karena banyak orang serandale ilang. Ya wis ben sandal sesuk tuku neh. Oh, piye to, Pak? Ora apa-apa, sandal wae. Kaya ikhlas, tapi baru tekan omah diamput kok. Sandal lagi tuku. Hanya iki jenenge ikhlas sing digawe-gawe. Ngono. Jadi sabar, ikhlas. Itu. Sudah, Romo. Terima kasih, Romo, waktunya. Semoga apa yang disampaikan Romo Edi bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Amin. Semuanya itu juga merupakan pelajaran buat diri pribadi saya sendiri, karena sebagai manusia terkadang kita tidak bisa mengendalikan emosi, Mas.